Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, capaian kinerja pemerintah Kabupaten Natal tahun 2022 merupakan potret atas apa-apa saja yang sudah dilakukan selama tahun 2022 sehingga dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara moral, pemerintah Kabupaten Natal merasa perlu menyampaikan hal ini agar seluruh masyarakat bisa mengetahui perbaikan yang dilakukan di berbagai sektor dengan cara yang transparan. Perkembangan penduduk Kabupaten Mandailing Natal dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2021, jumlah penduduk sebanyak 478.062 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 72 jiwa per kilometer persegi yang tersebar di 23 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Panyabungan, sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pakantan. Peningkatan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 5.176 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Natal pada tahun 2022 menjadi 68,05 atau meningkat 0,86 poin. IPM Natal tumbuh sebesar 1,28% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik derajat kesehatan, kualitas pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Komponen IPM dengan pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan, meningkat 2,97% dibanding tahun 2021. Dari sisi pendidikan, anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,85 tahun. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 63,05 tahun. Angka kemiskinan pada tahun 2019 tercatat sebesar 40.748 jiwa atau 9,11% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 43.411 atau 9,18% dan masih mengalami kenaikan pada tahun 2021 di angka 45.369 jiwa. Atas kerja cerdas pemerintah daerah pada tahun 2022, tingkat kemiskinan bisa diturunkan sebesar 0,57% dari tahun sebelumnya menjadi 40.980 jiwa atau sekitar 8,92%. Perkembangan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus berbenah dalam hal pembangunan infrastruktur. Berbagai kegiatan dan capaian sampai tahun 2022 diantaranya peningkatan jalan nasional sebanyak 106,36 km dari batas Tapanuli Selatan sampai dengan Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan hasil koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas jalur transportasi, arah barang dan jasa, serta percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Penjalinan hubungan yang harmonis kepada pemerintah provinsi telah menghasilkan peningkatan jalan provinsi sepanjang 124,93 km guna menjangkau capaian pembangunan provinsi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Jalan kabupaten oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah mampu menerobos sampai 37,88 km yang tersebar pada 60 ruas jalan di tahun 2022. Kegiatan peningkatan jalan ini mengalami peningkatan yang cukup besar dalam upaya mencapai kondisi jalan mantap pada tahun 2022. Peningkatan sektor air minum dan sanitasi sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat untuk tahun 2022 telah sampai pada pencapaian. Pembangunan jaringan air minum dengan jumlah anggaran Rp11.789.500.000 telah dilaksanakan di Desa Pulau Tamang, Salebaru, Sikapas, Tamiang, Huta Pungkut Julu, Perkotaan Panyabungan, Bangun Saroha, Gunung Tua
MS, Sayur Maincat, Singengu Jahe, Simpang Banyak Dulu, Tolang, Tambangan Jahe, Tambangan Tonga, Aik Mata, dan Sukaramai. Pembangunan IPAL dengan jumlah anggaran 3.240.000.000 rupiah dilaksanakan di Desa Sidomakmur, Tapus, Tamiang, Larudolok, Panyagungan Tonga, dan Bonang-Bonang. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Maneng Natal telah melanjutkan pembangunan sarana fasilitas umum yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yaitu pertama, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara masih terus digandeng untuk melanjutkan pembangunan pasar baru dan kelengkapan prasarana pendukung bersama dengan pemerintah kabupaten agar segera bisa difungsikan. Kedua, pembangunan rumah sakit umum beserta kelengkapan sarana prasarana pendukung terus dilakukan agar secepatnya bisa difungsikan dan melayani masyarakat. Kemudian lanjutan pembangunan bandar udara. Bandar Udara Maneng Natal merupakan salah satu target dalam RPJMN 2021-2024 dengan panjang runway 1.600 kali 70 meter ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2024 dan beroperasi pada akhir tahun 2024 dengan jenis pesawat ATR 725-600. Pembangunan Bandar Udara Maneng Natal merupakan bentuk kolaborasi dan upaya bersama antara pemerintah Kabupaten Maneng Natal dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan konektivitas transportasi dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Maneng Natal. Penanganan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau sebagai salah satu sarana bersosialisasi dan rekreasi juga mendapatkan perhatian agar bisa berfungsi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berupaya terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan capaian 1. Setelah puluhan tahun, pada 2022 telah berhasil mencapai eliminasi malaria. 2. Mandailing Natal menjadi satu-satunya kabupaten di Sumatera Utara yang bebas frambusia. 3. Hal yang pantas disyukuri adalah terpenuhinya sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Panyagungan meliputi cuci darah, CT scan, ekokardiografi, CT scan dan ekokardiografi satu-satunya di daerah Tabaksel, serta pendaftaran online. 4. Kondisi prevalensi stunting yang membaik dari 47,7 di tahun 2021 menjadi 32,4 di tahun 2022. 5. Capaian UHC Universal Health Coverage yang meningkat pada tahun 2022 sebesar 70% dari tahun 2021 sebesar 67,2%. 6. Capaian UCI Universal Child Immunization pada tahun 2021 telah masuk pada angka 73%. 7. Rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat tahun 2021 telah berada pada angka 68,34%. 8. Pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, balita stunting, warga kekurangan energi kronis, pemberian tablet tambah darah terus berlanjut di seluruh puskesmas. 9. Pelaksanaan germas, donor, sosialisasi kebersihan lingkungan, imunisasi, vaksin terus dilaksanakan bersama-sama dengan kadar kesehatan masyarakat dan PMI Mandailing Natal. 10. Pemberian bantuan iuran JKN telah mencapai 32.550 jiwa. 11. Puskesmas yang telah terakreditasi dalam kerangka membenahi pelayanan dasar terhadap masyarakat sesuai standar kesehatan. Penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Mandailing Natal adalah sektor pertanian, dan upaya untuk meningkatkan sektor ini, pemerintah senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan sarana maupun prasarananya. Di antaranya, 1.
Pemberian bibit padi untuk 2.673 hektar di Kecamatan Tambangan, Siabu, Panyabungan, Kota Nopan, Natal, Puncak, Sorik, Marapi. Bibit jagung untuk 563,2 hektar, kedelai 26,5 ton, bibit jahe, bibit kopi, bibit pinang, bibit kakao untuk 15 hektar, bibit kelapa untuk 5 hektar, dan bibit rambutan 3.900 batang. 2. Pemberian bantuan Alsintan, hand traktor, power thresher, dan kultivator di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Siabu, Kota Nopan, Panyabungan Timur, Batang Natal, Tambangan, dan Panyabungan. 3. Pembangunan jalan usaha tani di Kecamatan Siabu, Panyabungan, Batahan, Ulu Pungkur, Panyabungan Utara, Nagajuang, Panyabungan Timur, Bukit Malintang, Tambangan, dan Kota Nopan. 4. Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Muara Batang Gadis, Panyabungan, Kota Nopan, Batang Natal, Panyabungan Barat, Siabu, Ulu Pungkur, Linggabayu, Muara Sipongi, Tambangan, Lembah Sorik Merapi, dan Huta Barkon. 5. Bantuan bibit benih ternak itik sebanyak 1.300 ekor, ayam 1.750 ekor, dan bibit ikan di Kecamatan Panyabungan, Panyabungan Timur, Batang Natal, Panyabungan Utara, Lembah Sorik Marapi, dan Puncak Sorik Marapi. Sektor UMKM sebagai penyangga ekonomi masyarakat berpenghasilan sedang ke bawah terus dibenahi dengan berbagai keterampilan dan pola-pola pemasaran yang mampu bersaing di skala regional berupa pelatihan desain kemasan atau packing produk, pelatihan jahit-menjahit, pelatihan gula semut, masak-memasak, dan pelatihan pembuatan tas dari tali kur. Sektor kebudayaan, pemerintah daerah merawat keberadaan budaya sehingga mampu meraih juara 3 nasional pada Anugerah Pesona Indonesia kategori Kampung Adat di Desa Huta Godang, Kecamatan Ulu Pungkur. Penerapan mata pelajaran muatan lokal, seni budaya Mandailing Natal. Reformasi birokrasi. 1. Selama 6 tahun terakhir sampai tahun 2021, sakit stagnan pada nilai C, namun pada tahun 2022 telah mencapai CC. 2. Pemerintah Kabupaten Meng Natal terbaik di Provinsi Sumatera Utara dalam penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2021 dengan nilai 2,73. 3. Telah mengoperasikan pelayanan penerbitan paspor pada tahun 2022 di Kabupaten Mandailing Natal. 4. Kemudahan pelayanan pajak dengan sistem online. 5. Kemudahan dan kepastian nilai bayar dengan penerapan QRIS dalam transaksi keuangan. 6. Nilai ombudsman secara berangsur telah naik sampai pada predikat cukup. 7. Penguatan birokrasi ASN dengan penerapan Simasgara. 8. Konsep menuju pembentukan pelayanan publik terpusat. Meningkatnya pelaksanaan sholat subuh berjamaah sebagai aplikasi dari pelaksanaan Perbuk nomor 12 tahun 2022. 2. Pemberian bantuan terhadap anak yatim sebanyak 5.000 orang. 3. Pemberian penghargaan kepada nazir masjid berupa bantuan untuk 87 orang. 4. Terpelihara dan terkembangkannya kualitas lulusan pendidikan agama atas pemberian bantuan kepada guru MDTA dan guru pondok pesantren sebanyak 1.102 orang. 5. Pemberian penghargaan kepada bilal jenazah berupa bantuan untuk 170 orang. 6. Bantuan kepada rumah ibadah sebanyak 60 rumah ibadah untuk meningkatkan kenyamanan beribadah. 7. Menjaga stabilitas daya beli masyarakat melalui pemberian bantuan langsung tunai BLT dana desa. 8. Penyaluran Basnas kepada pelajar dan mahasiswa, fakir miskin, pengurus BKM, MDA, dan PPA. 9.
bantuan pengendalian inflasi, sopir angkot, petani, padat karya, dan masyarakat miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah bersyukur, Madinah berbenah.